Deskriptif apa? Kuantitatif sama kualitatif? Kuanti apa kuali? Kuanti. Oke, ini deskriptif kualitatif ya. Karena di sini saya tidak menemukan adanya pengolahan data diulang sebagai dengan apa. Terus kemudian hanya saya mendapatkan hasil salah tugas pengendalian itu ya. Itu harus dilakukan dan tidak ditunjukkan angkanya. Ya, kualitatif ya, kuali. Karena memang di sini judulnya saja sudah evaluasi dan implementasi. Bu, di sini ada HP. Iya. Kuantitatif. Kalau ditanya apa namanya, kalian pengolahan data di sini kan sudah ada ya. Ini sudah ada metode penelitian, pengolahan data, saya cari kok. Oh ternyata ada di sini. Kuanti ya, ini ya yang punya kelompok tingkat ya. Ada kok ini ada kuesionernya loh ya. Asalkan dia bisa dihitung seperti ini, dia tuh ada kuesionernya loh ya. Makanya saya kemarin ada yang dapat kuesionernya tidak, kan biasanya ada yang bisa sama kuesionernya. Pembahasannya ada, itu ada. Tapi ya sudah. Yang next B3, B5, maaf B5. B5 siapa? B5. Tahun berapa ya Pak? Iya kan? Oke. Itu namanya Oke. Teman-teman ingat-ingat kalau latar belakang itu kalian besok kalau latar belakang itu dia bentuknya segitiga balik ya. Atau gue siapa? Kalau segitiga gini kali. Oh iya. Jadi dari yang luas, misalnya kalau ini Mas Indonesia ya ini ya. Terus Mas sama kota Ternate. Yang dibahas itu TV ya, makan TV, terus kemudian di dunia TV di Indonesia tuh nanti setelah dari negara, terus kemudian provinsi, nanti masuk provinsi mana? Setelah dari provinsi nanti baru bisa masuk ke Ternate, ya. Di provinsi tersebut kota Ternate nomor berapa? Kenapa kamu sampai mau melakukan penelitian ini? Memang ada apa? Kita harus tahu masalah seperti ini. Misalnya yang paling mudah itu, ya Bu, kota Ternate itu salah satu kota yang jumlah PIB-nya paling tinggi di provinsi tersebut misalnya. Nah, kalian kan otomatis pengen tahu kan kenapa sih kok sangat kan kota
dijabarkan dulu permasalahan secara global, baru nanti masuk ke tematik. Itu ya, karena rata-rata biasanya kalau pakai skripsi itu mereka stres di latar belakang. Itu kuncinya. Jadi nanti ketika kita kalau di sini latar belakangnya itu nih, provinsi Ternate itu 3 tertinggi di Indonesia, jadi dia ketiga. Terus kemudian, nah ini udah betul kalau ini latar belakangnya. Maluku dia memiliki prevalensi ya, memiliki prevalensi yang paling tinggi. Prevalensi kemarin apa? Kasus baru demam. Nah ini khususnya di kota Ternate masih tinggi sehingga data-data ini. Nah ini kesalahan di sini tuh masih tingginya tidak dimunculkan berapa jumlahnya. Jadi dibandingkan dengan kota yang lain yang ada di provinsi tersebut. Nah ini juga termasuk salah satu permasalahan ini. Dinkes Kota Ternate menunjukkan peningkatan derajat aktivitas di Kota Ternate termasuk di wilayah kecamatan tersebut jumlah kasus dalam bulan ini sebesar ini. Jadi ada peningkatan kasus ternyata tidak semakin menurun tapi semakin naik. Nah, tapi kalian jangan sampai apa ya? Wah ini kasusnya naik, ini kasusnya naik. Apa namanya? Masalah ini misalnya gitu. Jangan langsung mentang-mentang seperti itu ya, tapi kalian harus lakukan studi pendahuluan. Benar tidak naiknya seberapa? Terus kalian harus melakukan studi pendahuluan di dinas kesehatan terkait atau puskesmas terkait ya, kenapa ada apa kok ini naik? Jangan-jangan takutnya apa namanya di sana itu memang daerah endemi ya, daerah endemi ya memang ada. Kalau daerah endemi seperti Papua tuh tidak bisa dilepaskan dari malaria karena di sana cuacanya memang ini ya sudah malaria di sana sudah bukan asing, bukan hal asing. Nah nanti dia akan jadi masalah jika kita itu sudah melakukan surveillance secara apa namanya rutin misalnya, secara rutin. Nah itu yang perlu kalian ini, yang perlu kalian teliti. Kenapa? Kan sudah dilakukan surveillance secara rutin, tetapi kok masih naik. Nah ini kan kalian perlu jawaban kalau ini. Itu ya, jangan sampai nanti kalian hanya terima kasus mentah-mentah, wah naik dan akan kencang. Nanti jawaban masyarakat sudah kok mbak, sudah melakukan itu dari sekarang tidak menemukan faktor lain. Gitu. Jadi harus ada studi, makanya pentingnya studi pendahuluan tadi. Ya. Metode dan teknik penelitian di sini observasional ya, ada teknik pemerintah atau cross-seksional. Cross-seksional itu dia bisa juga. Jadi misalnya hari ini saya harus wawancara dan kemudian setelah itu sudah kita tidak ada bilang, kan tidak ada apa namanya tinjauan ulang atau evaluasi tidak.